harus tetap mencarikan cara yang animal welfare. Kemudian minimum stres untuk satwanya. Stres itu pasti ada gitu. Dia mau ditangkap dengan cara apapun. Jadi untuk di Cikananga sendiri jenis satwanya kita ada banyak ya, ada burung dari aves, dari mamalia. Mamalia tuh ada banyak juga, ada primata, ada otter, ada reptil kayak buaya, ular. Dan burung kita punya ada berbagai jenis burung, dari burung yang kecil, kemudian burung kicau juga ada, dan burung-burung besar kayak rangkong atau elang itu juga kita ada. Dan satwa-satwa ini itu datang untuk pendapatan satwa ini adalah dari satwa-satwa yang disita, satwa sitaan atau serahan dari warga, atau ya kebanyakan sih dari sitaan sih, serahan atau dari rescue. Kita lebih ke bermitra ya dengan BKSDA, pertama di BKSDA Jabar, BBKSDA Jabar, kemudian dari BKSDA Bogor juga, dan banyak satwa-satwa yang memang disita oleh BKSDA akan dikirimkan ke sini gitu. Jadi kita merawat satwa titipan dari BKSDA. Kemudian kalau untuk dengan lembaga lain, ya kita akan channeling juga gitu untuk ketika kita butuh untuk translokasi dari sini, karena fungsi dari Cikananga sendiri juga kan utamanya sebenarnya untuk titip perawat ya. Jadi dia tidak akan stay di sini selamanya. Jadi kalau dia bisa dirilis akan kita lepas, apabila dia perlu translokasi akan kita translokasi ke tempat yang lain. Kalau untuk proses rehabilitasi kita kembali lagi dengan jenis satwanya. Jadi jenis satwa burung akan beda dengan satwa primata, tapi kita akan punya proses habituasi. Jadi kita akan punya kandang pre-release. Jadi di mana kandang itu akan lebih besar daripada kandang dia yang biasanya, untuk membiasakan dia di area yang lebih besar, dan juga untuk melatih otot-ototnya ketika dia nanti dilepas liarkan atau ditranslokasi ke tempat lain. Dan juga kita akan mengganti pakannya dengan pakan-pakan yang biasa mereka bisa dapatkan di alamnya gitu. Kemudian untuk cara pemberiannya juga akan kita sesuaikan. Mungkin kita kasih yang hidup, atau kalau misalnya untuk macan tutul akan kita taruh darah ayam gitu, atau ayam yang hidup, jadi untuk melatih dia untuk berburu. Untuk satwa yang dilepas liarkan udah dari tahun ke tahun memang udah banyak sih, dari tahun-tahun awal kita berdiri sampai sekarang itu udah lumayan banyak satwa yang kita berhasil untuk lepas liarkan. Jadi prosesnya pertama untuk di sini kita akan yang tadi saya bilang, yaitu kita akan taruh dia di pre-release cage untuk melatih dia untuk berburu. Kita harus memastikan kalau dia bisa berburu nanti saat dia dilepas liarkan. Jadi kita akan mengembalikan kembali atau menajamkan ya sifat liarnya lagi, agar nanti dia di alam liar itu dia bisa survive gitu. Jadi dan itu untuk durasinya tergantung satwanya lagi gitu. Kemudian nanti kita akan pindahkan dia ke tempat rilisnya, dan dia akan ada proses habituasi juga. Jadi untuk pembiasaan di tempat yang akan dia rilis, baru itu ada durasinya lagi, baru setelah itu kita rilis. Jadi kita akan melakukan scoring terhadap perilakunya, apakah dia layak untuk dilepas liarkan atau dia masih perlu untuk dilatih dulu di sini. Tempat pelepas liarannya itu harus disurvei dulu kan? Betul, kita pasti akan survei dulu apakah ada makanannya, apakah ada satwa lain yang, karena ada satwa-satwa yang memang teritorial gitu. Jadi kita harus memastikan apakah ada individu lain di situ, dan bagaimana untuk mencari pakannya, apakah deket warga juga atau enggak gitu. Jadi kita pasti akan melakukan survei habitat sebelum kita melakukan rilis. Harapannya satwa-satwa yang ada di sini saat ini ya kita
pengennya melepaskan ya, maksudnya nggak semua satwa yang di sini ya itu bisa kita rilis. Jadi memang ada yang sakit, yang tidak suitable untuk rilis, ada juga. Tapi kita harap sih satwa-satwa yang sini dia bisa keluar ke tempat yang lebih baik, dan mungkin satwa yang masuk ke sini berkurang juga. Berarti kan kita orang yang memelihara juga berkurang atau perdagangan berkurang. Harapannya sih itu, gitu.